Oke, kembali lagi di MF Sport. Nah, kali ini saya ada informasi terbaru untuk para pemirsa semua ya, di mana timnas Indonesia yaitu Marcelino Ferdinand sepakat dengan apa yang disampaikan oleh sang pelatih yaitu Sintayong soal target timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Marcelino menilai bahwa target realistis bagi timnas Indonesia itu adalah finish di posisi ketiga atau keempat sekaligus menyegel tempat ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, pemain yang berusia 19 tahun itu menegaskan bahwa segala kemungkinan di sepak bola itu bisa terjadi pemirsa. Karena itu, timnas Indonesia harus punya rasa percaya diri saat tampil di fase tersebut. Kemudian tidak hanya modal percaya diri sebenarnya, juga timnas Indonesia harus bersiap diri dengan semaksimal mungkin. Karena hal itu, agar timnas Indonesia tampil apik dalam setiap laga yang dimainkan biar tampil konsisten. Nah, timnas Indonesia ya tergabung ya di grup C bersama Jepang, ada Bahrain dan juga ada Australia, ada Arab Saudi, dan laga itu akan dimainkan pada 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025 dengan sistem kandang dan tandang. Nah, di laga pertama timnas Indonesia akan tandang ke markas Arab Saudi pada 5 September, catat pemirsa. Dan kemudian pada 10 Septembernya timnas Indonesia menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno pada tahun 2024. Kemudian seperti yang diketahui pemirsa, timnas Indonesia itu bakal bertandang ke markas Arab Saudi seperti yang saya jelaskan. Federasi Sepak Bola Arab Saudi ya sudah mengumumkan terkait laga perdana kontra timnas Indonesia tersebut. Nah, SAF ya menunjuk Stadion King Abdullah Sport City di kota Jeddah sebagai lokasi penyelenggaraan laga kontra timnas Indonesia. Nah, kemudian pengumuman tersebut itu disampaikan di laman Facebook resmi milik SAF ya. Nah, King Abdullah Sport City itu merupakan stadion yang paling mewah yang dimiliki Arab Saudi. Nah, stadion tersebut terletak di kota Jeddah pemirsa. Nah, stadion tersebut itu bisa menampung 62.345 supporter. Selain itu, stadion tersebut juga dijuluki sebagai permata yang bersinar oleh warga Arab Saudi. Nah, stadion tersebut juga menggelar banyak event kelas internasional, baik sepak bola maupun non sepak bola. Nah, selain itu juga King Abdullah Sport City juga jadi saksi duel antara Brazil versus Argentina pada 2018 silam. Di mana timnas Indonesia juga ya kemarin nanti dipastikan harus waspada saat menantang Arab Saudi, karena Arab Saudi punya rekor bagus saat menantang lawannya di stadion ini. Arab Saudi belum pernah kalah pemirsa saat menantang tim-tim Asia ya sejak stadion ini resmi dibuka pada 2014, di mana rinciannya tim asuhan Roberto Mancini itu sudah menang 10 kali pemirsa dan hanya 2 kali menelan hasil imbang, bukan kalah. Tim-tim raksasa seperti Jepang itu pernah tumbang di stadion ini pemirsa. Nah, selain itu juga catatan pertemuan timnas Indonesia dengan Arab Saudi juga sangat timpang sebenarnya, di mana timnas Indonesia belum pernah menang sama sekali atas Arab Saudi dalam 12 kali pertemuan. Timnas Indonesia hanya meraih 1 kali hasil imbang, sisanya berakhir kekalahan untuk timnas Indonesia pemirsa. Nah, karena itu Son Sintayong harus segera mempersiapkan diri sebelum melakoni laga tandang di stadion yang angker tersebut. Kemudian juga ada kabar terbaru dari media sebelah ya, dari Vietnam, bahwa di mana timnas Indonesia itu menjadi lawan yang hari ini paling ditakuti oleh Vietnam pada tahun ini. Pasalnya tim Garuda Indonesia itu mendominasi hasil pertemuan atas Vietnam. Superioritas timnas Indonesia menjadi sorotan media Vietnam, salah satunya yaitu media Soha, di mana Soha mengulas ambruknya sepak bola Vietnam dengan menuliskan kekecewaan fans di sana. Pada laga terkini, timnas U16 juga menghajar Vietnam U16 dengan skor telak 0-5 di perebutan tempat ketiga Asian Cup U16 ya. Kekalahan ini memperpanjang catatan kekalahan timnas Vietnam. Sampai tulisan ini dirilis ya, Vietnam itu sudah kalah dalam 4 pertemuan terakhir kontra timnas Indonesia di semua level kelompok umur. Sebelumnya timnas Indonesia itu memulai hasil positif atas Vietnam
pada Piala Asia 2023 kemarin. Saat itu tim asuhan Sintayong tersebut pemirsa sukses yang kita sudah ketahui ya, mengantongi kemenangan 0-1 di fase grup, dan gol kemenangan timnas Indonesia juga diciptakan oleh Asnawi Mangkualam lewat sepakan penalti. Dominasi timnas Indonesia itu berlanjut di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana kedua tim itu bertemu dalam lanjutan roda kedua grup F. Timnas Indonesia itu sukses menyumbangkan Vietnam dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, pada pertemuan kedua di Stadion Maidin juga Garuda Indonesia itu hajar Vietnam dengan skor telak yaitu 3-0 pemirsa. Kemenangan timnas Indonesia di Stadion Maidin Hanoi ya jadi catatan kelam bagi Vietnam. Nah, pasalnya itu jadi 3 poin perdana timnas Indonesia di Hanoi sejak 20 tahun silam. Nah, catatan tersebut berbanding terbalik saat Vietnam masih diasuh oleh Park Hang-seo, di mana saat itu timnas Indonesia tidak pernah menang lawan Vietnam yang diasuh oleh Park Hang-seo. Nah, pengunduran Park Hang-seo itu kemarin ya menjadi angin baru bagi timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini sudah sukses bahkan lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pemirsa. Ya, seperti apa komentar kalian terkait dengan perkembangan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong dengan beberapa pemain bintangnya, entah yang dari Indonesia itu sendiri atau yang kita kenal dengan lokal pride maupun yang dari luar atau yang dikenal dengan pemain keturunan. Tulis di kolom komentar, dan sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, dan salam olahraga.